kata-kata yang gak jelas begini? Emang mereka gak dididik apa di rumah, di sekolah? Apa kurang pendidikannya? Tulisan-tulisan gak jelas kayak begini. Udah mulai ya videonya? Hai, pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum penonton semua. Aduh, sepi banget. Mana ya kelompok saya? Masa kelompok tapi cuma saya sendiri? Ayo kita lihat. Hai Ramdan. Hai Ren. Ini nih, aku lagi baca berita. Kata Mbak Capres, Pak Anies nih bilang kualitas pendidikan Indonesia tuh masih rendah dari negara lain gitu. Kira-kira hal apa sih yang menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia tuh masih kalah saing dari negara lain? Lantas bisa nggak sih Indonesia bisa menyaingi gitu dengan negara lain gitu? Iya ya, makin hari pendidikan Indonesia semakin kritis sekali ya. Bagaimana ya cara Indonesia bisa menyaingi negara-negara luar? Menurutmu bagaimana? Menurutku lebih baik kalau kita sekarang telaah lebih lanjut kondisi pendidikan di Indonesia yang sebenarnya. Tapi itu kayaknya terlalu jauh deh. Alangkah baiknya kita mulai dari pengertian pendidikan dulu. Oh, betul. Supaya kawan-kawan di sana bisa tahu sebagaimana pentingnya pendidikan terhadap negara ini. Yuk kita tanyakan teman kita yuk. Oke. Ya. Lalu sebenarnya apa pendidikan? Mengapa pendidikan sangat penting bagi setiap individu, terutama bagi generasi penerus bangsa? Secara umum, pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian pendidikan menurut para ahli. Apa sih pengertian pendidikan menurut para ahli? Yang pertama, menurut Aristoteles, pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara dan dilakukan terutama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri. Negara adalah institusi sosial tertinggi yang mengamankan tujuan tertinggi atau kebahagiaan manusia. Yang kedua, ada Plato. Dalam teori pendidikan, menurut Plato adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal budi dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Selanjutnya, yang terakhir, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya kita akan melihat kondisi pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualitas pendidikan yang dilakukan di beberapa negara yang telah dilakukan The World Bank World Development Report pada tahun 2007, Indonesia menempati posisi 39 dari 41 negara. Berdasarkan dari rankingan tersebut, Indonesia masih kalah jauh dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Hal ini mengundang kondisi sangat memprihatinkan bagi keadaan negara Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Lantas, apa yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia? Selanjutnya, rekan saya yang akan membahas lebih lanjut. Jadi, apa saja faktor yang mempengaruhi pendidikan Indonesia? Yang pertama, yaitu tidak meratanya pendidikan yang berada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini pemerataan pendidikan Indonesia itu tidak merata karena merupakan negara kepulauan. Faktor yang kedua adalah kualitas fasilitas yang tidak memadai di setiap sekolah yang ada di Indonesia.
Jika kualitas fasilitas memadai di Indonesia, maka akan tercipta suasana kondusif yang akan menciptakan para siswa yang akan rajin belajar dan nyaman untuk menjalankan pendidikan. Tapi seperti yang kita ketahui, di Indonesia masih banyak kualitas fasilitas yang berada di sekolah-sekolah yang berada di Indonesia ini belum memadai dan belum memenuhi standarnya. Ketiga, atau penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia. Tentu tahu dong, yang pertama yaitu kurangnya akses dan infrastruktur pendidikan. Banyak daerah di Indonesia, terutama yang terpencil, masih memiliki akses yang terbatas ke fasilitas. Lalu, yang kedua yaitu ketidaksetaraan pendidikan. Terdapat ketidaksetaraan dalam pendidikan antara wilayah perkotaan dan tempat terpencil, serta antara orang yang kaya dan miskin. Orang yang miskin cenderung tidak mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik daripada yang kaya. Oh iya, selain itu aku pernah dengar nih, penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia itu salah satunya itu ada faktor ekonomi. Kenapa ya faktor ekonomi itu bisa menjadi faktor penyebab dari rendahnya pendidikan di Indonesia? Kamu tahu nggak? Aku kurang tahu sih, apa sih itu? Ini yang pernah aku baca itu adalah kurangnya faktor ekonomi. Ekonomi itu dapat menjadi faktor penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia karena banyak nih manusia, rakyat Indonesia nih yang memiliki dana yang kurang atau hambatan bagi keluarga untuk membayar. Oh ya, selain itu, kesadaran masyarakat ini juga merupakan faktor penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia. Karena begitu, yang aku tahu ini banyak orang tua di Indonesia ini, salah satunya nih contohnya Desa Sidamukti. Karena aku pernah praktek lapangan di sana, mereka tuh menganggap bahwa anak-anak itu hanya perlu belajar tuh sampai SMP atau SMA, nanti mereka tuh bakal melanjutkan kegiatan usaha orang tuanya seperti berkebun. Padahal itu adalah suatu pemikiran yang salah. Dari mana pendidikan di Indonesia itu akan maju apabila pemikiran orang tua itu bakal seperti harus menghentikan usaha tanpa memikirkan pendidikan anak-anaknya. Yuk kita balik ke kelas. Ayo. Keempat, atau Ada banyak upaya sebagai untuk pelajar. meningkatkan kompetensi pendidik. Poin Yang 1. pertama, mengikuti penataran. Poin Yang kedua, 2. mengikuti kursus-kursus dan pelatihan. Dan yang ketiga, Poin 3. mendekatkan hubungan antara orang tua pendidik dan juga tenaga pendidik. Yang berikut, tenaga pendidik. Di sini, tenaga pendidik berperan aktif sebagai jembatan untuk menyalurkan ilmu kepada pendidik. Apabila seorang tenaga pendidik tidak bisa menguasai ilmu yang akan diberikan, lalu bagaimana dengan siswa yang dididik? Lalu yang dapat kita lakukan adalah dengan mensosialisasikan kepada orang tua terkait pentingnya pendidikan, di mana orang tua sebagai guru sekaligus pendidik agar anak mencintai pendidikan. Ada satu kata-kata dari Imam Syafi'i, yaitu jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya pendidikan, maka kau akan menanggung perihnya kebodohan. Lalu saya memberikan jalan keluar, di mana suatu kasus ada seorang anak yang tidak sanggup mengikuti pendidikan, atau bisa kita bilang pendidikannya itu rendah, yaitu dengan meningkatkan kemampuannya. Ada satu kata-kata yaitu first change your habit, then habit make you. Artinya adalah pertama, bentuklah sebuah kebiasaan, lalu kebiasaan membentuk kita. Seperti contohnya adalah Cristiano Ronaldo, di mana kebiasaan Ronaldo adalah bermain bola, lalu dengan kebiasaan tersebut mengubah hidupnya. Ronaldo merupakan orang yang miskin dulunya, namun sekarang dia merupakan orang kaya sekaligus orang yang terkenal di dunia ini. Dan itu juga salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, yaitu dengan mengadakan berbagai kompetisi pendidikan seperti kompetisi sains ataupun lomba storytelling. Gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan motivasi belajar bagi para peserta didik dan juga meningkatkan daya semangat juang bagi setiap peserta didik. Hal-hal ini sudah dibuktikan oleh berbagai sekolah. Seperti salah satunya sekolah di daerah saya, yaitu Sekolah Sutomo 1, di mana sekolah tersebut sering mengadakan berbagai macam kompetisi pendidikan, dan yang paling sering adalah kompetisi sains. Alhasil
banyak dari peserta didik mereka itu berhasil saat keluar dari sekolah situ. Banyak yang menjadi ilmuwan, banyak menjadi teknisi pesawat. Kesimpulannya adalah pendidikan di Indonesia masih sangat tertinggal daripada pendidikan di negara-negara maju lainnya. Pendidikan seringkali disepelekan, namun dengan adanya pendidikan dapat membuat seseorang lebih percaya diri karena sadar akan lingkungannya. Tentu saja, hal tersebut menjadi perhatian bagi kita semua, baik dari pemuda, pemudi, masyarakat, dan juga pemerintah. Dan juga dengan adanya pendidikan dapat membuat seseorang berkomunikasi lebih baik dan dapat mengekspresikan pendapatnya. Saya sebagai kader Pamong Praja tentu saja juga akan memperhatikan hal tersebut. Kedepannya, kami akan berusaha untuk mengatasi hal tersebut. Seseorang pernah berkata seperti ini kepada saya, pemimpin tanpa aksi hanyalah pemimpin tanpa. Pendidikan dapat membuat seseorang menilai yang mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang salah. Yang maknanya, jika kita hanya membuat kata-kata tanpa mewujudkan kata-kata tersebut, maka kata-kata tersebut tidak ada artinya. Tugas pemimpin adalah memastikan untuk semua kata-kata tersebut terrealisasikan dan dapat berjalan semestinya. Dan yang terakhir, sebelum menutup video ini, saya memiliki pantun. Bunga melati tumbuh di pekarangan, tumbuh cepat segera besar. Kami masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar.